Selamat pagi saya ucapkan kepada para peserta didik baru. Selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar SMA Negeri 1 Pangaribuan. Pada hari ini Ananda memulai aktivitas Ananda dengan mengikuti kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Walaupun kegiatan ini berlangsung di tengah maraknya pandemi COVID-19, namun harapan saya Ananda sekalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan bersemangat dan antusias. Sebelum saya lanjutkan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ersi Haloho, saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang penumbuhan akhlak dan karakter yang baik. Seperti kita ketahui, setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter seseorang itu terbentuk melalui proses pembelajaran yang cukup panjang. Lingkungan dan pendidikan keluarga menjadi faktor utama dalam pembentukan karakter seseorang. Karakter itu identik dengan akhlak. Jadi jika Ananda memiliki akhlak yang terpuji seperti sabar, jujur, dan rendah hati, maka akan terbentuk karakter yang baik dan kuat. Lalu bagaimanakah cara menumbuhkan akhlak dan karakter yang baik? Untuk mempermudah Ananda memahami materi ini, maka silahkan perhatikan PowerPoint yang telah saya sediakan berikut ini. Di slide pertama, kita perhatikan ada pengertian dari pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Nah, hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah usaha manusia secara sadar dan terencana. Jadi, pendidikan karakter itu adalah suatu hal yang dilakukan secara sadar dan memerlukan proses yang panjang serta dilakukan secara berulang-ulang. Jadi pendidikan karakter, penanaman karakter yang baik itu tidak bisa dilakukan secara instan, tapi harus melalui pembelajaran, pembiasaan secara berulang-ulang dalam waktu yang panjang. Kemudian di slide yang kedua, fungsi dari pendidikan karakter. Apa sebenarnya fungsi? Kenapa kita memerlukan pendidikan karakter? Yang pertama, untuk mengembangkan potensi dasar manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Nah, jadi mengembangkan potensi dasar manusia. Potensi dasar manusia itu ada dia kognitif, afektif, psikomotorik, itu semua akan berkembang sehingga akan menghasilkan individu yang berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Jadi dengan kata lain akan muncul individu yang pintar dan juga berakhlak. Itu dia. Kemudian sesudah muncul individu yang pintar dan berakhlak, maka akan muncul yang kedua. Yang kedua adalah memperkuat perilaku masyarakat yang kultural. Jadi dari individu yang pintar dan berakhlak ini, maka akan berimbas kepada masyarakat sekitarnya. Lingkungan sekitarnya juga akan berimbas menjadi lingkungan yang pintar dan juga berakhlak, memiliki karakter yang baik. Itu dia. Jadi apabila masyarakat di lingkungan sekitar sudah berperilaku dan berakhlak baik, berkarakter baik, maka akan memberikan imbas yang berikutnya yang lebih besar, yaitu ada di poin ketiga, yaitu membangun peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Jadi apabila lingkungan sekitar kita, lingkungan sekitar Ananda itu sudah menjadi lingkungan yang baik, berkarakter baik, maka nanti peradaban bangsa kita ini akan menjadi peradaban yang lebih baik lagi. Dan kita dapat berkompetisi dalam hubungan-hubungan internasional kita dengan negara-negara lain. Nah, jadi itu fungsinya pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter ini fungsinya agar membuat Ananda menjadi karakter yang baik, berakhlak baik. Kemudian dari Ananda akan menyebar ke lingkungan Ananda, menjadi lingkungan yang ditempati oleh masyarakat-masyarakat yang berkarakter dan berakhlak baik. Kemudian masyarakat ini nanti akan menyebar menjadi lebih besar, yaitu bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang memiliki karakter yang baik dan berakhlak baik. Itu fungsinya. Kemudian nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Nah, jadi
Nilai-nilai dalam pendidikan karakter ini sebenarnya ada 18 poin. Namun setelah dipersempit dan dikelompokkan kembali, maka akan dibahas 5 nilai-nilai karakter yang paling penting. Nah, yang pertama adalah religius. Religius ini adalah karakter yang mencerminkan keberimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hubungan antara individu dengan Tuhan. Yang kedua adalah nasionalis, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, gotong royong. Gotong royong adalah karakter yang mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dalam menyelesaikan persoalan bersama. Kemudian yang keempat adalah integritas. Integritas itu adalah upaya menjadikan diri sendiri orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, dalam tindakan, dan dalam perbuatan. Yang terakhir adalah karakter mandiri. Karakter mandiri itu adalah karakter yang tidak bergantung kepada orang lain. Nah, seperti yang saya paparkan pertama tadi, karakter itu akan didapat apabila dilakukan pembiasaan dalam proses yang lama dan panjang. Jadi apabila Ananda, bagaimana cara Ananda untuk memilih karakter religius, nasionalis, gotong royong, integritas, dan mandiri? Ananda harus membuat pembiasaan, harus dibiasakan. Bagaimana agar memilih karakter religius? Berarti harus dibiasakan untuk religius. Harus dibiasakan bagaimana bertutur kata yang sopan, tidak menyakiti perasaan orang lain, gitu dia. Harus dibiasakan untuk nasionalis, harus dibiasakan agar tetap cinta terhadap tanah air yang digambarkan dengan mengikuti upacara dengan tertib, seperti itu dia. Jadi semua karakter-karakter ini akan Ananda miliki dengan membuat atau melakukan pembiasaan-pembiasaan, dan ini tidak dapat dilakukan secara instan, membutuhkan proses yang panjang dan lama. Nah, di slide yang terakhir ada tahapan pendidikan karakter dan pembentukan akhlak. Seperti yang saya bilang tadi, untuk menjadi individu, untuk menjadi siswa yang berkarakter atau berakhlak, maka ada tahapan-tahapan yang harus Ananda lakukan. Ada 6 tahapan di sini. Yang pertama, mengetahui. Ananda harus mengetahui dulu bagaimana itu karakter, bagaimana akhlak yang dimaksud. Kemudian setelah Ananda mengetahui, yang kedua Ananda harus memahami. Jadi beda mengetahui dan memahami ya. Mengetahui berarti hanya sekedar tahu, memahami berarti sudah paham dia, sudah tahu semua esensi-esensi dan hakikat-hakikat dari karakter dan akhlak itu. Kemudian sudah tahu dan sudah paham, maka Ananda harus membuat pembiasaan, membiasakan. Sesudah dibiasakan, maka langkah yang keempat harus diyakini. Diyakini bagaimana karakter itu agar melekat pada diri Ananda, kemudian lakukan. Jadi kalau ingin religius, lakukan yang Anda yakini itu. Anda rajin beribadah, Anda mencerminkan dari perbuatan dan perkataan Ananda bahwa Anda itu religius, itu dia melakukan. Nah, sesudah Ananda melakukannya, yang paling penting dan yang paling susah adalah mempertahankan. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang telah Ananda lakukan itu menjadi luntur seiring berjalannya waktu. Jadi harus dipertahankan terus selama waktu yang panjang. Maka nanti dari 6 tahapan-tahapan ini akan terbentuk siswa yang berkarakter dan berakhlak. Itu dia. Nah, saya rasa cukup sekian pembahasan saya mengenai penumbuhan akhlak dan karakter yang baik. Semoga Ananda sekalian dapat memahami dan dapat melakukan agar tercipta siswa-siswi yang berakhlak dan berkarakter baik. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.